Setelah 2 periode kepemimpinan Gubernur Papua Lukas NMB, pemerintah Provinsi Papua melangsungkan dialog bersama pejabat di lingkungan Pemprov di Aula Kominfo. Dialog ini untuk mengekspos kinerja pemerintah provinsi bidang sosial, politik, dan pemberdayaan masyarakat. Dialog dihadiri oleh Kepala Satpol PP dan PBD, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita beri aplaus untuk kita semua dulu. Dua program kerja yang dilaksanakan ya dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk Kepala Satpol PP dan PBD menyampaikan, Gubernur Provinsi Papua berfokus kepada peredaran minuman keras dengan membuat Perda 15 tahun 2015 tentang peredaran minuman keras. Pemerintah Provinsi Papua, Bapak Gubernur lebih fokus berkaitan dengan pelarangan miras. Nah, oleh sebab itu di tahun 2013 Bapak Gubernur mengeluarkan membuat peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang peredaran minuman keras, ya. Dan bukan hanya itu saja, ada 14 perda, ya. Ada 14 perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua. 3 di antaranya adalah perda berkaitan dengan miras. Peraturan daerah, 1 peraturan daerah, 2 peraturan daerah. Pertama peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang miras. Lalu ada lagi perda nomor 22 diperbarui 2016 tentang miras. Pelanggaran produksi, pengedaran dan penjualan miras. Lalu ada instruksi Gubernur nomor 3 tahun 2016. Pemerintah Provinsi Papua berharap ada kerjasama dari seluruh stakeholder di lingkungan Provinsi Papua sesuai visi misi Gubernur, yakni Papua bangkit, mandiri, sejahtera serta berkeadilan. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyampaikan, pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan penanganan khusus terhadap beberapa daerah di Papua yang mengalami fenomena ekstrim. Pemerintah berharap kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam mengatasi fenomena alam yang terjadi di Papua. Kami dorong teman-teman juga di kabupaten, ya daerah-daerah yang terjadi fenomena alamnya ekstrim, sama dengan di puncak ini. Ya ini fenomena alam yang secara kultur masyarakat pun sudah mengalami secara aman. Nah, jadi memang ini perlu ada penanganan khusus. Nah, kami di sosial paling hanya pada penanganan daruratnya saja, tetapi keberlanjutannya itu harus institusi lain juga masuk. Nah, contoh ini di bidang pertanian. Nah, jadi memang ini harus direvisi. Begitu. Kami punya SOP biasanya itu berapa hari, kemudian berapa hari. Pada tanggap darurat ya kami sudah hadir. Tapi untuk kelanjutan tanamnya ini, kemudian penyimpanan pangan dan seterusnya ini harus ada perhatian serius. Begitu. Nah, dari pemerintah setempat, contoh mungkin dari Jaya, terus kami provinsi, ini memang harus benar-benar sinergi. Artinya supaya masyarakat merasakan bahwa negara itu adil. Masyarakat itu tidak butuh banyak, tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh apa, tapi kehadiran kami saja itu sangat menghibur. Mereka merasa ada pejabat-pejabat kita, orang-orang besar kita hadir, begitu. Itu saja sudah nyaman bagi mereka. Hanya ini yang mungkin belum kami lakukan secara semestinya. Memang Papua ini butuhkan sentuhan-sentuhan
langsung kehadiran, kemudian menanyakan apa yang mereka butuhkan. Jadi 2016 kami coba masuk dan Mimika waktu itu, dan kami juga memang berusaha untuk harus ada bidang. Dan ini sudah digagas di yang lalu, cuma belum pernah wujudkan. Jadi yang mudah ini bisa diwujudkan. Gitu. Apalagi di tahun ini jujur saja, kami zero. Tidak ada dukungan APBN dari Kementerian Sosial untuk kami tahun ini. Jadi seluruhnya kami gunakan APBD. Jadi ya koordinasinya nanti bentuknya seperti apa ya kami tunggu saja. Tetapi saya sudah menginstruksikan kepada staf. Dengan adanya 3 daerah otonomi baru di Papua, Kepala Kesbangpol menyampaikan pilkada serentak nantinya akan berbeda karena beberapa daerah di Papua sudah berdiri sendiri. Sehingga untuk pilkada serentak tahun ini, KPU Pusat akan membahas mengenai 3 daerah otonomi baru yang akan mengikuti pilkada serentak. Begitu. Kemudian yang berikut, bahwa sejak pertama itu begitu Pak Gubernur melakukan satu terobosan untuk kursi pengangkatan ini, sekarang sudah terbentuk lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 ya, tentang Otsus di Papua 3 provinsi ini. Sudah ada kursi pengangkatan di setiap kabupaten kota. Ya. Mungkin nanti realisasinya setelah pemilu 2024. 2024. Satu tugas yang kemarin berat yang dilaksanakan termasuk Ibu Kadis Sosial ini lakukan itu pemilu serentak, ya pilkada serentak tahun 2021. 21 itu seluruh Indonesia pilkada serentak sekitar 270 kepala daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk Papua. Tapi satu yang terlambat 2 tahun, ya, karena masalah Kamtipmas di sana itu ya 3,5 tahun di Yalimo. Ini Ibu Kadis yang turun dan ibunya mungkin karena perempuan jadi turun dan semuanya redah. Begitu. Ya, baru selesai bulan Januari ya. Bulan Januari pemilihan tanggal 26 kalau tidak salah, 26 Januari 2022 baru selesai. Nah, sekarang untuk sekarang ini KPU Bawaslu lagi siap untuk menghadapi pemilu 2024. Hal luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur adalah, ya kita lihat ya, saya pernah jadi sekretaris KPU. Jadi kalau KPU itu mungkin dananya disiapkan untuk bangun gedung, ya, tapi tanahnya tidak. Begitu, tanahnya silakan dicari di daerah. Tapi kali ini Gubernur kita luar biasa, sudah menyiapkan tanah, bahkan juga membangun gedung untuk KPU di mana? Di Holsar. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Ini lembaga ini, ya KPU ini kan dia terbentuk 1998. Ya, sejak reformasi pertama itu dua institusi yang masuk dalam amandemen Undang-Undang Dasar sejak reformasi itu 2 saja. Satu itu Komisi Pemilihan Umum, kedua itu Komisi Judisial Review. Nah, ini apa KPU ini boleh dibilang ini apa kalau di daerah lembaga vertikal begitu ya. Tapi ini Gubernur sudah melakukan terobosan yang luar biasa sampai menyiapkan tanahnya, kemudian membangun gedungnya ya, untuk tugas negara ya untuk ke depan. Kemudian Dari Kota Jayapura, tim liputan AD Media Papua melaporkan.